akan masuk dalam materi yang kedua, dan materi yang kedua ini bertajuk 4 konsensus dasar kebangsaan. Dan saat ini akan membawakan materi adalah Dr. Anton Ari Timbal, SPD MH. Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Manado sejak tahun 1994. Akan anggota SPI, juga pimpinan Politeknik Negeri Manado. Dengan latar belakang pendidikan, sarjana pendidikan IKIP Manado, sarjana hukum UKIP pemohon, S2 Universitas Samratulangi Manado, dan S3 Universitas Samratulangi Manado. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur adik-adik mahasiswa di sore hari ini boleh mengikuti pengenalan kehidupan kampus Politeknik Negeri Manado di tahun 2021 ini. Dan saat ini kita akan menerima materi tentang 4 konsensus dasar kebangsaan. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Manado sejak tahun 1994, khususnya di jurusan Teknik Elektro, dan mendapat tugas tambahan juga sebagai anggota SPI di periode 2020-2024 ini. Dan sebelum itu saya mendapat tugas dari kementerian di tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai anggota SPI penugasan Irjen. Jadi melakukan tugas audit di semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Dan saya dipercayakan untuk membawakan materi seperti yang sudah disampaikan tadi, 4 konsensus dasar kebangsaan. Konsensus ini terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus ini dilakukan oleh MPR. Siapa itu MPR? MPR adalah wakil rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ada 711 anggota MPR. Siapa itu anggota MPR? Anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Jadi siapa yang terpilih sebagai anggota DPD, siapa yang terpilih sebagai anggota DPR, otomatis dia sebagai anggota MPR. Nah, MPR menetapkan konsensus untuk melaksanakan 4 konsensus dasar kebangsaan ini. Coba cuma 4, coba cuma 5, coba cuma 6. Mungkin timbul pertanyaan. Yang jelas bahwa dikala kita mengimplementasikan 4 konsensus dasar yang disebutkan tadi, maka itu sebagai pilar, tiang yang kokoh untuk membangun bangsa dan negara ini. Sekarang kita melihat dulu
satu persatu konsensus dasar kebangsaan tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dikatakan Pancasila sebagai dasar artinya dasar dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan dan dasar dari seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial yang ada. Mungkin adik-adik bertanya, itu Pancasila itu ditetapkan tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itu Pancasila itu rumusan yang benar di mana? Rumusan yang benar Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kalau adik-adik telusuri, apakah di alinea keempat itu ada kata Pancasila? Berapa kali kalian atau adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa ini, mahasiswa karena sudah lulus, mahasiswa baru, mau buka itu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tidak akan ketemu kata Pancasila. Nah, dari mana kita mengatakan bahwa dasar negara Republik Indonesia itu adalah Pancasila? Adik-adik melihat di mana? Harus pahami sejarah. Karena kalau tidak pahami sejarah, sulit menjawab itu. Sebelum Indonesia merdeka, maka dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dia melaksanakan 2 kali rapat. Yang pertama tanggal 9 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dan yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Nah, di kala rapat tanggal 1 Juni 1945, maka Soekarno mengusulkan konsep dasar negara yang dia namakan Pancasila. Katanya usul dari ahli bahasanya. Sampai sekarang setengah mati mau cari siapa tidak usul Pak Soekarno itu dasar negara nama Pancasila. Tetapi di tanggal 1 Juni tahun 1945, maka Soekarno mengusulkan dasar negara, walaupun tidak sama dengan dasar negara namanya unsur-unsur yang ada di saat ini yang kita praktekkan, tetapi dia istilahkan dasar negara yang diusulkan itu adalah Pancasila. Nah, dari situ baru booming nama Pancasila. Oleh karena itu sekarang kita merayakan apa? Kita merayakan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni toh. Setiap tanggal 1 Juni negara Indonesia merayakan hari lahirnya Pancasila. Istilahnya lahir tanggal 1 Juni tahun 1945. Tetapi substansi, adik-adik harus tahu, nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila itu lahir sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi apakah Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945? Kata Pancasila itu booming tanggal 1 Juni tahun 1945. Tapi substansi nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila itu sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karena itu dia bisa lestari sampai sekarang ini. Satu negara dalam merumuskan dasar negara dia harus digali dari nilai-nilai budaya bangsa. Kalau tidak sulit untuk bertahan. Indonesia bisa menetapkan suatu dasar negara yang digali nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
dan ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Walaupun ada perubahan-perubahan. Itu sejarah Pancasila. Lulusan. Kita slide yang berikut. Terus. Terus lagi. Ya. Ini rumusan Pancasila tanggal 1 Juni. Yang lanjut. Ini rumusan Pancasila tanggal 22 Juni tahun 1945. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini terkenal dengan Piagam Jakarta. Jadi konsep dasar negara sebenarnya aslinya ada di Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lanjut. Coba slide yang lain lagi. Nah, ini yang 18 Agustus 1945. Mengapa mengangkat ini? Karena kita lihat bahwa di saat di saat rumusan Pancasila tanggal 22 Juni tahun 1945 itu, sila pertama itu masih tertera ketuhanan yang Maha Esa dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Tetapi dikala ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, maka kurang kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik, luar biasa sekali itu pendiri negara kita. Begitu kompromi untuk menentukan dan menetapkan dasar negara kita. Mereka ingin supaya ada satu dasar negara yang diterima oleh semua kelompok. Jadi bukan cuma satu kelompok. Adik-adik tahu kan di Indonesia ini agama mayoritas adalah Muslim. Boleh di saat tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI menetapkan dasar negara ambil dari agama tertentu. Jadi negara agama. Tetapi kita lihat di sini bahwa sejarah mengajarkan bagaimana rasa kebangsaan, toleransi yang tinggi dari pendiri negara kita untuk menentukan dasar negara. Kalau adik-adik belajar dari sejarah bangsa Indonesia, cuma 2 orang dari kawasan timur Indonesia yang mengusulkan PPKI. Waktu Indonesia merdeka, 1 hari sebelum Indonesia merdeka, PPKI menetapkan dasar negara. Cuma 2 orang dari kawasan timur Indonesia. PPKI terus semua tetapkan dasar negara. Oh iya, semua tetapkan dasar negara. Terang usul kok, kalau boleh, 7 kata yang ada sila pertama seilang jo. Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa sekali. Lalu sekarang kan orang mengambil keputusan apa? Secara apa? Voting. Voting itu adalah demokrasi murni. 1,5 tambah 1 sah. Tapi ini dorang nak lakukan voting. Dorang merumuskan dasar negara dengan nilai-nilai yang melekat dalam budaya bangsa Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga yang mayoritas yang ada di PPKI itu ada unsur nasionalisme dan unsur agama. Terima semua. Seilang dia 7 kata. Orang dia baking ketuhanan yang Maha Esa dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya jadi ketuhanan yang Maha Esa. Semua kelompok menerima itu. Jadi kalau kita belajar dari pendiri negara Indonesia ini,
luar biasa sekali itu nilai-nilai kebangsaan yang mereka munculkan di saat menentukan kemana negara ini akan dibawa lewat dasar negara yang ada. Berikut Undang-Undang Dasar. Di slide Undang-Undang Dasar. Jadi konsensus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini diimplementasikan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Mengapa perlu? Di sini dikatakan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangun warga negara yang taat hukum, baru ikut mengontrol negara dan pemerintah, ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kalau mau tanyakan adik-adik, di manakah aturan yang membatasi lembaga-lembaga negara di Indonesia ini? Jawabannya di Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 lah yang membatasi kekuasaan setiap lembaga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar konstitusi. Mungkin adik-adik timbul pertanyaan, berarti dan benar ada hukum dasar tidak tertulis, karena dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar tertulis. Jawabannya ada. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis, ada hukum dasar yang tidak tertulis yang namanya konvensi. Apa itu konvensi? Kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara dalam praktek ketatanegaraan tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tapi dipraktekkan. Itu konvensi. Apa syarat konvensi? Syarat konvensi ada 4 tipe syarat, kalau tidak keliru. Dia dilaksanakan secara terus-menerus sebagai pelengkap, tidak tertulis, dan diterima oleh rakyat. Apa contoh konvensi? Mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara lain, presiden melaksanakan hal-hal tersebut. Upacara kenegaraan, dia tidak tertulis di Undang-Undang Dasar, tapi dipraktekkan setiap tanggal 17 Agustus 1945, atau dikala menerima undangan pimpinan negara lain. Yang berikut, setelah Undang-Undang Dasar 1945, baru yang ketiga, slide yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dikatakan negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu disesuaikan dengan kondisi keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Paling tepat kalau kita mempraktekkan atau melaksanakan bentuk negara kesatuan. Ada bentuk negara lain. Apa itu? Bentuk negara serikat. Tetapi kita memang melaksanakan atau menetapkan bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara kesatuan. Dan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan apa? Republik. Jadi kalau bentuk negara adalah bentuk negara kesatuan, diatur oleh pemerintah pusat
Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi atau kita kenal dengan otonomisasi. Jadi daerah pun memiliki hak untuk mengembangkan daerahnya, tetapi tetap satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Undang-undang memberikan ruang kepada daerah untuk membangun daerahnya, mengembangkan potensi daerahnya dengan asas desentralisasi, memberikan kekuasaan penuh kepada daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya. Bentuk pemerintahan apa? Tadi yang disebutkan adalah bentuk pemerintahan republik. Ada bentuk pemerintahan oligarki, monarki, tapi Indonesia republik, yaitu republik. Yang dimaksud dengan republik adalah bahwa kekuasaan negara itu adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat dengan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan setiap berapa tahun? 5 tahun. Itu agar negara kepulauan ini benar-benar merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahkan dengan pengaturan pemerintahan pusat dengan sistem desentralisasi atau otonomisasi di daerah-daerah yang ada. Yang berikut, yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, adik-adik? Kenapa bukan semboyan lain? Kenapa harus Bhinneka Tunggal Ika? Banyak semboyan-semboyan lain yang harus boleh dipraktekkan atau boleh ditetapkan. Kenapa harus Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Jawabannya adalah karena ditetapkan atau diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau adik-adik mau lihat, dalam pasal 36A dikatakan semboyan negara Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Mesti ikat. Ini wilayah Republik Indonesia. Yang kalau adik-adik tahu, di wilayah Republik Indonesia ini ada 1.340 suku bangsa. Bukan sedikit itu adik-adik. Ada 2.500 bahasa daerah. Jadi heterogen itu masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, karena kita berbeda-beda, itu merupakan potensi untuk membangun Indonesia ini. Bukan membatasi atau menjadi perbedaan yang memunculkan konflik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tetapi dengan wilayah yang besar ini, ada, kalau wilayah Indonesia, adik-adik tahu kan? Ada berapa pulau? Pasti adik-adik tahu itu. 17.505 pulau. 6.000 yang sudah diberi nama, yang lain belum. Sebenarnya kalau Indonesia itu kalau mau distribusikan ke masyarakat Indonesia secara merata di seluruh pelosok Indonesia, dan ada masalah bilang, aduh, padat tempe penduduk ini. Karena apa? Luas sekali itu wilayah Indonesia. Singapura cuma wilayah apa? Negara pulau. Tapi terang negara kepulauan. Karena ada 17.505 pulau yang ada di Indonesia, yang harus dijaga dengan kekuatan sebagai dasar dari negara Republik Indonesia. Itu mungkin materi yang singkat. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Ya,
itu kita telah mengikuti bersama materi yang kedua, yaitu 4 konsensus dasar kebangsaan yang disampaikan oleh Dr. Anton Ari Kimbal, SPDMH, dan merupakan satu materi yang luar biasa tentang kebangsaan. Dan saat ini kami membuka sesi tanya jawab kepada 2012 mahasiswa baru. Disilakan, mekanismenya bisa seperti tadi. Kami mempersilakan untuk 3 pertanyaan pertama. Ada yang sudah ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya sih. Sebutkan nama, jurusan dan asal daerah. Dari mana? Andika? Andika lagi? Iya. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Andika, jurusan pariwisata, prodi D3 pariwisata, asalnya dari Minahasa Utara. Saya ingin bertanya, menurut Piagam Jakarta, sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus dirubah pada tanggal 18 Agustus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin bertanya, mengapa sampai sekarang pemimpin negara kita hanya satu agama, sedangkan di Indonesia itu mempunyai beragam agama. Tetapi dari awal pemerintahan, kenapa hanya satu agama saja? Kenapa tidak diganti dengan agama yang lain? Itu saja. Terima kasih.
dapat apa? Dapat dengar suara? Dapat dengar suara? Iya, sudah Pak. Yang Bella Batasina, Bella Batasina. Boleh kasih jadi host Pak Admin TM? Sekarang nih, Bella. Ditaling Pak Bos. Bella. Halo Bella. Halo Bella. Bella. Mohon bersabar nih, yang baca chat yang nak war-war. Mohon jaga ketikan. Sabar nih. Yang Bella Batasina mungkin mau ketemu. Ini Bu. Kasih offer jadi host dulu. Boleh, Bella ini kasih jadi host dulu di sini Bella. Maaf nih teman-teman. Bella udah tidur ini.